Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait aturan terbaru dari Kemendikbudristek terkait penentuan penempatan untuk guru yang lolos passing grade, yang mana nantinya dari pihak Kemendikbud itu sudah tidak berhitung lagi formasi, tidak berhitung lagi mapelnya, tapi nantinya yang akan diperhitungkan itu adalah kota Bapak Ibu ya. Berapa jumlah kota disandingkan dengan berapa jumlah guru yang sudah lolos passing grade. Jadi nantinya sudah tidak melihat formasi lagi. Ini langsung diutarakan oleh Bapak Indika. Nantinya terkait dengan pengurutan itu, Kemendikbud akan menggunakan mekanisme ini Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi kategori yang pertama untuk penempatan Bapak Ibu adalah guru THK 2, kemudian yang kedua adalah guru honorer negeri, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG dan honorer swasta. Nantinya ini akan diurut dalam aplikasi. Nah, aplikasi dari mana? Tentunya itu aplikasi punyanya Kemendikbud Bapak Ibu ya. Nah, ketika nantinya itu ada yang bersaing secara kategori untuk penempatan, nantinya itu akan dilihat dari berapa jumlah nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 dan sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, nantinya ini sebenarnya sudah diurutkan Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini, ada dalam satu wilayah itu ada 150, ada 200 ya, ada 200 ada 200 guru passing grade ya. Nah, misalkan dalam satu daerah ada 200 guru passing grade, sedangkan kuotanya itu adalah 150. Nah, nantinya kuota yang 150 itu akan diurut mulai dari THK 2, honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Catatan, itu sudah tidak melihat mata pelajarannya apa, formasinya di mana, formasinya apa, itu sudah tidak melihat lagi. Tetapi yang dilihat adalah jumlah kuota. Nah, sedangkan guru lolos passing grade-nya itu 200. Jadi yang diurut itu adalah 1 sampai 150. Ya, jadi yang 151 sampai 200 berarti itu belum bisa diangkat dan tentunya akan langsung masuk ke cloud. Bapak Ibu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, di sini kita coba kutip pernyataan dari Bapak Andika di rakor kemarin. Nah, tampilannya seperti ini. Ternyata begini penempatan terbaru dari Kemendikbud, tidak berhitung formasi apa, mapelnya apa, mata pelajarannya apa untuk penempatan, tetapi nantinya itu berdasarkan dengan jumlah kuota yang disandingkan dengan jumlah guru P3K. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu ya. Kami sudah kutip pernyataan kata-kata dari Bapak Andika. Nah, di sini kita kaitkan dengan salah satu pertanyaan subscriber. Pertanyaan, yang keluar formasi di sekolah induk ada 2 formasi, yaitu guru bahasa Indonesia, sedangkan di sekolah tersebut guru bahasa Indonesia tidak ada yang lulus. Sedangkan yang lulus passing grade adalah guru PJOK. Tetapi guru PJOK tidak ada formasi, maka apakah formasi tersebut bisa diisi oleh guru PJOK atau harus linear? Kalau kita sandingkan dengan pernyataan Bapak Andika, itu sudah tidak melihat formasi lagi Bapak Ibu ya. Itu sudah tidak melihat formasi lagi dan tidak melihat mapelnya apa. Tetapi yang diperhatikan adalah berapa jumlah kuota dan berapa jumlah guru yang lulus passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa pertanyaan sudah terjawab. Nah, di sini kita bisa lihat pernyataan langsung dari Bapak Andika. Nah, di sini cek aturan baru Kemendikbud, perhitungan kuota P3K terhadap jumlah guru lolos passing grade bukan berdasarkan formasi. Nah, jadi yang pertama di sini Bapak Ibu yang harus pahami ya, di sini bahwasanya pelamar prioritas itu sudah diurutkan Bapak Ibu ya. Jadi pelamar prioritas itu sudah diurutkan mulai THK 2, kemudian berurut ke guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan tentunya guru swasta. Dan sudah diurutkan dalam aplikasi Kemendikbud. Nah, apakah aplikasinya sudah jadi? Itu sementara dalam proses mungkin Bapak Ibu ya. Nah, jadi nantinya para pelamar prioritas itu sebenarnya sudah diurutkan Bapak Ibu ya. Mulai THK 2, guru honorer negeri, lulusan PPG dan guru swasta, itu yang akan diurutkan berturut-turut untuk mengisi penempatan, mengisi kuota penempatan yang disediakan oleh pusat dan diajukan oleh Pemda. Jadi intinya lagi-lagi kembali kepada Pemda Bapak Ibu ya. Semakin banyak kuota kebutuhan yang diajukan Pemda,
maka semakin cepat pemenuhan kebutuhan untuk guru lolos passing grade mencapai target daripada Kemendikbud itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita bisa cek lagi. Di sini kita bisa cek untuk urutan pelamar prioritas akan disandingkan dengan kuota Bapak Ibu ya, bukan formasi. Sekali lagi, untuk urutan pelamar prioritas akan disandingkan dengan kuota. Kuotanya berapa? Jumlah kuotanya berapa? Bukan formasinya apa, bukan mata pelajarannya apa Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak melihat formasi ada di mana dan mapelnya apa, tetapi nanti melihat kuota ada berapa. Misalkan guru prioritas ada 200 Bapak Ibu ya. Ingat ya, di sini kita kasih ilustrasi. Misalkan guru prioritas itu ada 200, sedangkan kuotanya cuma 150, berarti minus 50 kan, seperti itu. Jadi yang diangkat dulu yang 150 sesuai dengan urutan mulai dari THK 2 sampai guru swasta. Sisanya 50 itu belum diangkat. Jadi secara otomatis masuk cloud atau keranjang. Kenapa yang 50 ini tidak diangkat padahal lolos passing grade? Alasannya itu karena kuota yang tersedia itu cuma 150 Bapak Ibu ya, bukan 200. Sedangkan guru passing grade itu 200. Andaikan kuotanya 200, seluruh guru passing grade ini akan diangkat. Jadi intinya dikembalikan ke Pemda. Mampukah Pemda memaksimalkan kuota formasi yang ada? Jadi intinya ini dari Bapak Andika Kemendikbud mengatakan bahwa nantinya itu sudah tidak melihat formasi Bapak Ibu ya, formasinya ada di mana dan mapelnya apa, tetapi melihat kuota ada berapa. Seperti itu ya, kuota ada berapa. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perhatikan di sini, untuk perhitungan kuota itu bukan lagi formasi. Jadi perhitungan kuota bukan lagi formasi. Nantinya itu akan ada dalam aplikasi yang dibuat oleh Kemendikbud. Jadi apa isi aplikasi? Tentunya yang isi dari aplikasi itu adalah daftar guru-guru ya Bapak Ibu ya yang lolos passing grade beserta urutan prioritas kategorinya. Itu yang kita bahas tadi, bahwa nantinya itu akan ada di aplikasinya Kemendikbud. Di sini sudah sangat jelas dipaparkan ya, bahwasanya untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori THK 2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PBG dan honorer swasta. Nah, nantinya misalkan dalam pengurutannya itu ada kategori yang sama, nantinya itu akan dilihat Bapak Ibu ya. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Mulai teknis, manajer sosiokultural, wawancara, usia. Ini yang dilihat nantinya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang pertama diprioritaskan adalah THK 2 dulu. Kemudian diurutkan mulai dari THK 2 dulu. Kemudian lanjut ke honorer negeri, setelah itu lulusan PPG dan honorer swasta. Jadi intinya itu untuk penempatan berdasarkan data Kemendikbud itu sudah tidak berdasarkan lagi formasinya apa Bapak Ibu ya, mapelnya apa, tetapi itu berdasarkan jumlah kuota. Kalau kuotanya 150, guru passing grade-nya 200, maka yang diurut dulu adalah 1 sampai 150. Jadi secara otomatis yang 50-nya itu setelah diurutkan berdasarkan prioritas penempatan itu belum diangkat. Berarti kemungkinan itu masuk di cloud. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.